Selamat pagi, Bu Rina. Lagi sibuk? Pagi, Dani. Lagi beresin bahan ajar. Kamu kenapa? Saya lagi belajar tentang problem based learning, tapi masih bingung cara menerapkannya. Wah, bagus. PBL itu menarik loh. Yuk kita bahas sama-sama. Problem-based learning itu model pembelajaran yang menghadapkan siswa pada masalah nyata. Mereka belajar lewat proses pemecahan masalah. Sehingga, siswa jadi aktif, belajar berpikir kritis, dan mendapatkan pengetahuan baru dari prosesnya, ya Bu. Pak Dani, dalam problem-based learning, ada 5 tahapan utama yang biasa kita ikuti. Saya jelaskan secara ringkas ya. Tahap 1, orientasi masalah. Pertama, kita mengenalkan siswa pada masalah nyata. Di sini kita jelaskan tujuan pembelajaran dan dorong mereka agar tertarik dan aktif mencari solusi. Tahap 2, organisasi belajar. Kedua, kita bantu mereka membentuk kelompok dan mengatur tugas-tugas yang harus dikerjakan. Tahap 3, penyelidikan. Selanjutnya, kita arahkan mereka untuk mengumpulkan informasi atau melakukan eksperimen yang relevan dengan masalah. Tahap 4, penyajian hasil. Lalu, siswa menyusun dan menyampaikan hasil temuannya. Bisa berupa laporan, video, atau model. Tahap 5, evaluasi dan refleksi. Terakhir, mereka melakukan refleksi dan evaluasi terhadap proses yang telah dijalani. Kita juga beri umpan balik agar mereka bisa belajar dari pengalaman itu. Dengan sintaks ini, siswa bukan hanya belajar materi, tapi juga berpikir kritis dan belajar memecahkan masalah dunia nyata. Jadi siswa diajak paham masalah dulu, lalu menyelidiki dan presentasi ya? Betul. Dan terakhir, evaluasi. Bu Rina, selain langkah-langkahnya, apa sih keunggulan utama dari problem-based learning ini? Dalam pembelajaran, kita tentu ingin siswa tidak hanya tahu, tapi juga mampu. Nah, disinilah keunggulan problem-based learning terasa begitu kuat. Pertama, PBL memberi tantangan nyata bagi kapabilitas siswa. Mereka tidak hanya duduk dan mendengar, tapi benar-benar dilibatkan untuk menyelesaikan persoalan. Saat mereka berhasil menemukan solusi, timbul rasa puas, karena itu hasil dari upaya mereka sendiri. Dari tantangan itulah, motivasi belajar tumbuh. Siswa merasa apa yang mereka pelajari itu penting dan bermakna. Tidak heran, semangat mereka pun meningkat. Lebih dari itu, PBL menjadi sarana yang sangat efektif untuk mentransfer wawasan. Siswa belajar memahami isu-isu kehidupan nyata dan menghubungkannya dengan materi pelajaran. Dalam prosesnya, mereka terdorong untuk menggali pengetahuan baru. Mereka belajar bukan hanya dari guru, tapi dari pengalaman langsung, dari diskusi, bahkan dari kesalahan. Dan yang menarik, PBL juga menstimulasi evaluasi diri. Siswa jadi terbiasa bertanya, apa yang sudah saya pahami? Apa yang bisa saya tingkatkan? Kemampuan berpikir kritis pun ikut terasah. Siswa belajar menganalisis masalah, mencari solusi logis, dan menyusun strategi. Tidak hanya itu, mereka juga punya kesempatan untuk mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh. Jadi, mereka tidak hanya tahu, tapi juga melakukan. Hasilnya, minat belajar berkembang dengan sendirinya, karena mereka merasa dihargai, aktif, dan terlibat. Dan tentu saja, semua itu membuat penguasaan konsep jadi jauh lebih mudah. Karena mereka tidak hanya mendengar, tapi mengalami. Tentu saja, meski PBL punya banyak kelebihan, ada juga tantangannya. Yang pertama, ada siswa yang enggan mencoba. Mereka merasa masalah yang diberikan terlalu sulit, dan tidak yakin mampu menyelesaikannya. Kurangnya rasa percaya diri membuat mereka memilih untuk tidak memulai. Kemudian, ada juga yang tidak tertarik menyelesaikan masalah. Biasanya, karena mereka merasa tidak memahami materi dasarnya. Mereka lebih memilih belajar hal yang mereka sukai saja, bukan yang dibutuhkan. Itulah mengapa, dalam PBL, peran guru sangat penting. Kita harus hadir untuk membimbing, memberi semangat,
dan memastikan semua siswa merasa mampu untuk terlibat. Wah, ternyata problem-based learning lebih dalam dari yang saya bayangkan ya, Bu. Bukan cuma metode, tapi pendekatan yang membentuk cara berpikir siswa. Betul, Pak Dani. Dan yang paling penting, siswa jadi lebih aktif, mandiri, dan siap menghadapi tantangan nyata. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Bu. Saya jadi semangat menerapkan ini di kelas minggu depan. Bagus. Nanti kita ngobrol lagi ya. Saya penasaran gimana hasilnya. Siap, Bu. Semoga bisa berjalan lancar.